Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahullahu basyiran wa nazira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan dengan nikmat dan karunia yang masih diberikan oleh Allah, dengan taufik, hidayah dan inayah dari Allah, kita kembali berjumpa dan bertemu di Ramadan 1444 Hijriah tahun ini. Berharap dan berdoa kita kepada Allah, mudah-mudahan ini adalah Ramadan yang terbaik dari sekian Ramadan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan ketika kita berada di dalam bulan Ramadan ini, amal ibadah kita meningkat dari hari-hari sebelum atau dari hari Ramadan sebelumnya. Dan berdoa kita kepada Allah, mudah-mudahan setiap amal ibadah yang telah kita lakukan, yang sedang kita lakukan maupun yang akan kita kerjakan, diterima sebagai amalan soleh di sisi Allah dan dibalasi dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu keutamaan dan keistimewaan bulan Ramadan yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah bulan Ramadan disebut dengan bulannya Al-Qur'an. Maka oleh karena itu Nabi bersama malaikat Jibril senantiasa bertadarus. Bahkan Nabi itu adalah ajwadun nas, meningkat kedermawanannya, kebaikan Nabi ketika di dalam bulan Ramadan. Inna yalqahu Jibril, ketika Nabi berjumpa dengan malaikat Jibril, yudarisuhul Quran, mereka saling bertadarus Al-Quranul Karim. Demikian juga para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para tabi'in, para kalangan tabi'in meningkat ibadah mereka ketika di dalam bulan Ramadan dengan Al-Quran. Ada yang mengkhatam Al-Quran sekali sehari, ada yang mengkhatam Al-Quran 2 kali sehari, ada yang mengkhatam Quran sekali 3 hari. Kita contoh sajalah seperti Qatadah yang di luar bulan Ramadan dia hafal atau khatam Al-Quran sekali seminggu. Masuk bulan Ramadan 1 sampai 20 itu sekali 3 hari khatam Al-Quran. Ketika 10 hari terakhir bulan Ramadan, setiap malam khatam Al-Quran. Nah tentu pertanyaannya bagi kita, sudah sejauh mana kita membaca Al-Quran? Apakah lebih meningkat ibadah bacaan Quran kita dibandingkan dengan Ramadan sebelumnya atau malah berkurang? Tentu evaluasinya adalah tergantung kepada diri kita sendiri. Yang penting dan yang sangat istimewa bahwa amal ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah di dalam bulan Ramadan, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah sab'a mi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena saking besarnya pahala dan keutamaan yang diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang melakukan ketaatan dan ibadah di dalam bulan Ramadan,
maka alangkah ruginya seseorang ketika sudah berjumpa dengan bulan Ramadan tapi tidak aktif, tidak giat, tidak gencar, tidak semangat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang sebelum datang bulan Ramadan mereka bercita-cita, nanti saya kalau sudah ketemu Ramadan, saya akan lebih meningkat perbuatan atau ibadah yang saya lakukan dibanding sebelumnya. Namun terkadang ajal sudah datang kepada mereka. Dan Allah masih berikan kepada kita kesempatan untuk senantiasa memperbaiki diri dengan ibadah-ibadah yang telah kita lakukan maupun yang akan kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan dan kemuliaan Al-Qur'anul Karim yang telah diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk tersebut sangat banyak sekali. Di antaranya adalah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita ingin menjadi manusia terbaik di hadapan Allah, maka khairun nas khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Orang yang terbaik itu adalah orang yang mau belajar dan mau mengajarkan Al-Qur'an. Juga dalam hadis lain disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau ingin mendapatkan kemudahan, ingin mendapatkan pertolongan dari Al-Qur'an nanti di akhirat, maka bacalah Al-Quran ketika hidup masih diberikan oleh Allah di dunia ini. Sebab Al-Quran akan datang nanti ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Al-Quran? Ay Rabbi, wahai Tuhanku, mannaqtuhun naum bil laili. Saya larang orang ini, saya cegah orang ini untuk tidur di malam hari demi membaca saya, ya Allah. Berikan syafaat kepada orang ini, ya Allah. Dalam hadis lain disebutkan oleh Nabi, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an akan datang nanti pada hari kiamat menjadi syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Itu adalah orang-orang yang di dalam kehidupan di dunia mereka tidak lalai dengan Al-Qur'an. Bagaimana dengan orang yang lalai dengan Al-Qur'anul Karim? Di dunia saja diberikan kesusahan oleh Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah yang ke-20 ayat 124 sampai 126. Apa kata Allah? Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya bagi orang tersebut adalah kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang yang berpaling tersebut dari Al-Quran yang telah diturunkan, dari wahyu yang telah disampaikan oleh hambaku yang bernama Muhammad, kami berikan kepadanya kehidupan atau dalam keadaan a'ma, dalam keadaan buta. Lalu orang ini berkata, mendebat Allah Subhanahu wa taala, berargumentasi kepada Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, qala Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Tuhanku, kenapa engkau jadikan aku dalam keadaan buta? Padahal dulu di dunia saya adalah orang yang melihat. Mata saya bisa melihat indahnya dunia dan lain sebagainya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Demikian pula lah halnya hari ini. Dulu waktu di dunia telah didatangkan kepadamu Al-Quran, telah didatangkan kepadamu ulama, telah diturunkan Rasul yang bernama Muhammad, membawa wahyu yang bernama Al-Quranul Karim, kitab suci yang menjadi hudan linnas tersebut, tapi kamu malah lalai dari hal demikian. Kamu tidak peduli dengan Al-Quran, kamu tidak mengindahkan Al-Quran, bahkan ketika Al-Quran dinistakan, dihina, kamu orang yang mengaku beriman kepada Al-Quran, justru kamu malah menertawakan Al-Quran itu sendiri. Qala kadzalika atatka ayatuna, demikian pula lah halnya, wa kadzalikal yauma tunsa, demikian pula lah halnya, karena dulu kamu melupakan kami, sekarang pun kami akan melupakan kamu. Itu adalah balasan bagi orang-orang yang ketika di dunia diberikan waktu, kesempatan untuk membaca Al-Quran, umur yang panjang untuk mentadaburi Al-Quran, tetapi dia tidak ada waktu luang untuk membaca Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, ibadah yang kita lakukan kepada Allah memang harus diluangkan waktunya. Kalau kita tunggu waktu luang, entah sampai kapan ada waktu luang.
Orang yang ketika dari kecil dia sibuk dengan mainannya, ingin cepat besar, ketika sudah sampai SMP, sibuk lagi bagaimana bisa masuk sekolah SMA. Sampai SMA, sibuk lagi dengan tes ini dan tes itu, masuk perguruan tinggi. Sibuk terus hari yang dilakukannya. Intrakurikuler, ekstrakurikuler, sampai tamat kuliah sibuk terus. Sudah tamat kuliah, sudah diberikan ijazah dan lain sebagainya, sibuk lagi mencari pekerjaan. Setelah sibuk mencari pekerjaan, dapat pekerjaan, sibuk lagi bagaimana caranya supaya bisa berumah tangga, sehingga tidak ada hari untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sudah diberikan pekerjaan, sudah ada keluarga, sudah ada anak dan istri, sibuk lagi mengurus anak dan istri. Ada orang sudah diberikan anak dan cucu umpamanya, sibuk lagi mengurus cucu. Habis hari dipergunakan untuk mengurus, tapi melalaikan ibadah kepada Allah. Masyaallah muslimin, bukan berarti kita tidak sayang sama cucu kita, bukan berarti kita tidak boleh dekat anak dengan anak kita, bukan berarti kita tidak boleh berinteraksi dengan orang lain. Boleh, selama hal itu tidak melalaikan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di antara keutamaan Quran lainnya disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa zakarahumullahu fi man indah. Di antara keutamaan orang yang berkumpul di dalam rumah Allah, mereka bertadarus dengan Al-Quran, mereka mengkaji ayat-ayat Allah, nazalat alaihimus sakinah. Pertama, hal yang sangat luar biasa dari Allah melalui Al-Quran yang digalinya tersebut, Allah turunkan ketentraman, ketenangan. Sebagaimana firman Allah dalam ayat yang lain, allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang beriman, hati mereka tenang dengan mengingat Allah. Ketahuilah, hati hanya tenang, tentram dengan mengingat Allah. Salah satu dari nama Al-Quran adalah Az-Zikru. Ingin hati tentram, ingin perasaan tenang, ingin perasaan tenang dan lain sebagainya, dekati Allah melalui Al-Quran dengan membaca Al-Quranul Karim. Yang kedua, wa wasiyatuhumur rahmah. Allah turunkan rahmatnya kepada kita, bagi kita yang mentadaburi Al-Quran. Rahmat Allah itu mahal, ma'asyiral muslimin. Kita masuk surga bukan lantaran amal ibadah kita. Nabi mengatakan kepada sahabatnya, kamu nak masuk surga dengan amal ibadah yang kalian lakukan. Wala anta ya Rasulullah, bagaimana dengan kita wahai Rasulullah? Wala ana, saya pun juga tidak masuk surga dengan amal ibadah yang saya lakukan. Illa ayyataghammadiyallahu birahmatin minhu wa fadlin. Tetapi kita akan masuk surga lantaran dengan rahmat dan karunia yang diberikan oleh Allah. Rahmat dan karunia Allah tidak segampang yang kita bayangkan akan datang dengan sendirinya, melainkan kita mesti bermujahadah, mesti melakukan kesungguhan dengan ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, keutamaan kita yang mentadaburi Al-Quran, mengkaji Al-Quran, membaca Al-Quran, bertadarus dengan Al-Quranul Karim, wa haffathumul malaikah. Sekitar kita berkumpul para malaikat Allah. Malaikat Allah berdoa kepada Allah, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampunilah syanu yang hadir dalam majelis ilmu, yang hadir dalam majelis Al-Quran, yang hadir di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah. Ya Allah marhamhu, ya Allah rahmati syanu yang hadir dalam majelis Al-Quran tersebut. Dimintakan ampunan oleh malaikat bagi kita yang hadir mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sangat luar biasanya, ma'asyiral muslimin, wa zakarallahu fi man indah. Allah sebut nama kita di hadapan makhluk-makhluknya yang lain. Kalau ada di antara kita yang hadir di masjid ini jadi artis sekarang ini, seberapa banyak orang yang kenal dengan kita? Tetapi ketika kita hadir di dalam rumah Allah, seluruh penduduk langit yang Baitul Makmur itu dimasuki satu hari oleh malaikat sampai 70.000 malaikat, tidak keluar malaikat yang masuk tersebut. Berapa banyaknya yang mengenal kita yang hadir di dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ingin terkenal, terkenallah di hadapan Allah dengan ibadah yang dilakukan. Jangan menjadi terkenal dengan keburukan-keburukan di hadapan Allah dan dicela oleh manusia. Masyaallah muslimin, dan di antara keutamaan Quran yang lain adalah dia merupakan perniagaan yang tidak akan pernah kita menjadi rugi.
Apa kata Allah? Innal ladzina yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sungguhnya orang yang membaca Quran, yang mendirikan salat, yang menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka mengharapkan perniagaan, mereka mengharapkan keuntungan yang tidak akan pernah rugi. Apa keuntungan yang diberikan oleh Allah bagi orang yang berniaga dengan Allah melalui baca Quran, melalui salat, melalui infak, baik secara diam-diam, maknanya sedekah, baik melalui alaniyah, maknanya zakat, liwafiyahum ujurahum. Allah sempurnakan pahala mereka. Allah akan berikan kepada mereka nipatan pahala upah daripada apa yang mereka lakukan. Wa yazidahum min fadli. Allah akan tambah kepada mereka karunia-Nya. Innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Allah mengampuni dosa setiap hamba yang bertaubat kepada Allah dan mau berniaga dengan Allah. Allah akan mensyukuri orang yang bersyukur kepada Allah, maknanya membalas rasa syukur orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku akan tambah. Demikian pula orang berniaga dengan Allah, kalau betul perniagaannya dengan Allah, Allah akan tambah karunia-Nya kepada orang tersebut. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk selalu dekat dengan Al-Quranul Karim, untuk senantiasa mempedomani Al-Quran, untuk mengamalkan Al-Quran di dalam kehidupan ini, sehingga ketika dalam kehidupan hati kita tentram, dekat dengan Allah, ketika sakaratul maut kita dibimbing oleh malaikat Allah dengan ungkapan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Besok di akhirat Allah melalui Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Berbanyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah